doa katiko babuko. Hadisnya diriwayatkan Muaz bin Zuhrah. Nabi ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hadis iko dhaif. Hadis iko lemah. Yang menyebut hadis iko dhaif siapa? Nasiruddin Al-Albani. Di mana letak dhaifnya? Kenapa hadis iko dhaif? Karena Muaz bin Zuhrah tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak menyebutkan sahabat, hadisnya dhaif, sebab sanadnya tidak bersambung. Nama hadisnya hadis mursal. Definisi hadis mursal, ayyaqulas tabi'i qala Nabi SAW. Allahumma laka sumtu itu dhaif. Apa sebab dhaifnya? Sahabatnya hilang. Kalau sahabatnya hilang, hadis apa namanya? Hadis mursal. Kalau ya, riwayatnya hilang dua rawinya, namanya, kalau putuinya di awal di sahabat, namanya mursal. Kalau putuinya di ateh, tiba-tiba Imam Malik berkata, qala Nabi, kata Imam Malik, hilang dari Malik sampai ke Nabi, nama hadisnya mu'allaq. Kalau dua rawi berurutan hilang dua, nama hadisnya mu'adhal. Nabi di ateh, periwayat di bawah. Kalau dari periwayat kau putus, namanya mu'allaq. Kalau di bawah Nabi kau hilang sahabat, namanya mursal. Kalau dua rawi berurut hilang, namanya mu'adhal. Kalau bukan mursal, bukan mu'allaq, bukan mu'adhal, namanya munqati. Ilmu mustalah hadis 2 SKS 16 tatap muka. Hadis tentang Allahumma laka sumtu dhaif. Lalu kalau dhaif, tidak boleh awak baca. Yang baca Allahumma laka sumtu dhaif. Tengok halaman, itulah lupa pula apa membuat halaman. Halaman berapa pula? Halaman keempat. Halaman keempat, Allahumma laka sumtu itu boleh dibaca kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi didhaifkan Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan Allahumma laka sumtu dhaif. Tapi kata Syekh Utsaimin boleh dibaca. Jadi kalau begitu Allahumma laka sumtu boleh apa tak boleh? Boleh. Allahumma laka sumtu boleh. Ini yang berkutipkan Syekh Ibnu Utsaimin Majmu' Fatawa juz 17 halaman 268. Apa kata beliau? Doa yang maksur, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Doa yang kedua, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu dhaif. Zahabaz zama'u dhaif juga. Allahumma barik lana dhaif. Jadi yang sahih bismillah. Itulah yang sahih cuma. Apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Pertama, tidak dalam masalah akidah. 2, tidak dalam masalah dasar hukum fikih halal haram. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, fadail a'mal, motivasi beramal. Allahumma laka sumtu, cukup 5 syarat. Bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kazab. Dia dhaif hanya karena tidak ada sahabatnya, mursal, putus sanad pada sahabat. Dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Dalam hadis hanya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kenapa pula ditambah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin? Apa hukum menambah hadis sahih? Apa hukum menambah lafaz yang bukan hadis? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu yang ada dalam hadis. Ditambah 5. Allahumma innaka afuwun karimun alimun azimun. Entah apa lagi lah pokoknya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Doa yang diajarkan Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Datang sahabat, doanya lain. Sami Allahu liman hamidah. Nya baca hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai Nabi sembahyang, Nabi tanya, siapa membaca doa itu tadi? Tidak ada pernah aku mengajarkan kata Nabi, siapa yang membuat doa itu tadi? Nya gentleman ngaku, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama.
terbuka pintu langit, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Dikomentarilah hadis iko oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Berdasarkan hadis ini, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fis shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Berdasarkan hadis ini, boleh menambah bacaan dalam sholat selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ulang sekali lagi. Jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'sur fis shalah. Boleh menambah bacaan dalam sholat malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau dalam sholat boleh ditambah, apalagi di luar sholat. Allahumma innaka afuun karimun jalilun azimun halimun. Itu di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Apakah karimun azimun alimun jalilun itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Tidak bertentangan, karena afuun karimun itu asmaul husna, karimun azimun jalilun asmaul husna, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kamu tidak mengajak uang, ikut mazhab kamu. Mau ikut mau tidak terserah. Yang penting jangan sampai menyalahkan orang, karena orang juga punya dalil.